pasalnya berbeda. Pasal 31 Junto pasal 47 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara tentang penyadapan atau perekaman tanpa izin, ya, terhadap pembicaraan pribadi yang harusnya menjadi rahasia pribadi antara si penelpon, disebar lalu menjadi permasalahan antara orang yang dibicarakan di dalam telepon pribadi tersebut. Ini saya melaporkan Dr. RL dan saya langsung melaporkan. Kalau kemarin masih klien saya yang melaporkan, hari ini saya yang melaporkan langsung Dr. RL dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Percakapan apa, Pak? Kalau masuk. Pada saat itu kan Dr. RL berbicara dengan saya melalui telepon pribadi kami ya masing-masing. Beliau sepertinya agak keberatan dengan laporan klien kami yang namanya Agustiar atas diri beliau. Laporan terkait pelanggaran ya, dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 dengan ancaman 6 tahun penjara. Dia kayaknya keberatan dan protes ya. Lalu saya jelaskan bahwa pada dasarnya saya sebenarnya tidak ada masalah dengan Dr. RL. Tapi karena saya menjalankan kuasa saya sebagai advokat, pendamping hukum para klien saya, maka saya mendampingi mereka. Apa keinginan mereka berbicara di media, keinginan mereka untuk mendampingi pelaporan di kepolisian dan lain-lain, itu adalah perintah kuasa, perintah substitusi dari klien saya. Maka tidak ada alasan saya untuk menolak itu. Ketika saya berbicara mengkonter pembicaraan orang, ya, melindungi hak-hak hukum klien saya, itu saya berbicara atas nama klien saya, bukan nama pribadi. Namun Dr. RL ini merasa itu adalah saya gitu. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ketika seorang lawyer atau advokat atau pengacara mendampingi kliennya, dia berulah, bertingkah, berbicara, melakukan hal-hal itu berdasarkan isi dari surat kuasa dan berdasarkan keinginan dari kliennya, permintaan dan permohonan dari kliennya. Artinya pengacara ini hanyalah orang yang menjadi subjek dalam perkara tersebut. Dr. RL ini tidak terima. Lalu dengan semangatnya dia merekam isi pembicaraan saya dengan tertawa-tawa dengan 2 handphone, ya, direkam begini. Dan isi pembicaranya itu saya membicarakan tentang kekecewaan saya terhadap Jindan dengan Haji Ridwan. Lalu isi pembicaraan saya tersebut direkam dan disebarkan ke Haji Ridwan. Haji Ridwan menyebarkan ke grup para dukun. Sehingga pembicaraan itu menjadi bias dan akhirnya saya menjadi debat dengan Haji Ridwan. Saya klarifikasi, saya hampir bentrok dengan Haji Ridwan dan Jindan. Ya saya bilang, saya berbicara begitu ada kenyataannya. Karena kalian semua, ente-ente semua, datang ke podcastnya Dennis, kagak bicara sama saya. Padahal ente-ente yang manggil saya untuk menjadi kuasa hukum. Lantas setelah kasus ini rame, ente-ente semua pergi ke Dennis, pergi ke Dr. Richard. Dan sekarang bahkan si Jindan sudah jadi karyawannya Dr. Richard. Dengar-dengar, atau jadi koleganya Dr. Richard. Gitu. Dr. L ya, Dr. L, sorry Dr. L. Artinya di sini kan saya lucu melihat mereka. Kalian nih yang mengundang saya untuk menjadi pendamping hukum kalian karena kalian dicela, dibilang dukun cabul dan dukun penipu. Lantas setelah saya dampingi kalian, kok kalian kabur ke musuh kalian? Lah saya ditinggalin, saya belain siapa dong nantinya? Untungnya saya udah terikat dengan organisasi TPHDI. Makanya masih ada secara substansional hak-hak saya sebagai kuasa hukum. Gitu. Nah, hari ini saya laporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 31 junto pasal 47 tentang penyadapan tadi, tentang penyadapan dan perekaman tanpa izin. Gitu. Oke bang, mungkin tadi katanya saya diminta untuk menjadi pengacaranya Haji R. Karena Haji R dituduh oleh Marcel Radival atau pesulap merah atau dukun merah itu sebagai orang yang menuduh dia sebagai dukun, cabul dan penipu. Datanglah saya ke Duren 3, rumahnya dia dari Bumi Serpong Damai ke Duren 3. Dari rumah saya di BSD ke Duren 3. Lantas setelah nyampe ke Duren 3, saya ditunjuk sebagai kuasa hukum. Nah, saya bilang nanti dulu, alas hak hukumnya apa kalian?
Ini pagi katanya. Forum Pemburu Alam Gaib. Oh, mohon maaf, tidak ada bahasa dukun di sini. Coba cari apa lagi organisasi yang kalian punya. Oh ada. Saya ingat, saya juga pernah mendirikan LSM. LSM apa? LSM TPHDI. Tapi paranormal, hipnoterapi, dan dukun Indonesia. Itu ada dukun masuk deliknya. Kalau memang Marcel mengatakan bahwa dukun itu cabul dan penipu, masuk, saya bilang. Ayo udah bikin surat kuasa. Lalu Jindan pada saat itu mengajukan diri. Ajak saya dong, saya juga mau wawancara, saya juga mau bela guru saya. Biar masyarakat tahu. Lalu kita ke Polres, laporannya masuk ternyata. Diterima. Lalu Jindan dengan semegemu-gebunya menantang Marcel adu tembak. Kan itu mulai viralnya. Gitu loh. Dia memohon, padahal dia tuh sebenarnya orang di luar dari kuasa. Tapi Haji Ridwan bilang, ini dukun juga. Karena dia masuk kelompok kami. Oh, oke. Benar dukun Pak Haji? Benar. Ya udah. Lantas sekarang udah viral kok dia loncat katanya dia bukan dukun, bingung saya. Sekarang malah berbalik harmonis bersama orang-orang yang telah menghina mereka atau yang diduga telah melecehkan mereka, kan saya bingung jadinya. Jadi saya dipanggil oleh kalian ini sebagai apa? Untungnya masih ada orang-orang TPHDI yang berjiwa militan, nggak mau dibayar dengan uang receh. Gitu. Nah, mulai berkembang di situ, akhirnya dengan diduga ya dengan kelicikannya si DR ini kan terkenal licik. Orang dipancing, direkam, nah ini yang membuat efek jerah. Nah, ketemu dia pengacara Ribo Dabo, saya ribut boleh, damai boleh. Saya bilang, gua ikutin lu mau kemana? Nah, gua ikutin. Mau kemana? Mau ribut boleh, damai boleh, perang boleh, ancur-ancuran boleh, senang-senang boleh. Nah, saya bilang, saya ikutin terus. Nah, hari ini saya membuktikan profesionalisme para dukun dan termasuk saya sebagai pengacara dukun. Kami tidak mencari jalan podcast. Gitu loh. Tidak mencari jalan podcast sana, podcast sini, dukun itu pelacur, dukun itu penipu, tidak. Kalau memang deliknya ada, korbannya ada, ya kami laporkan. Ketimbang harus cerita sana, cerita sini, cari pembenaran bahwa ini dukun ini ada loh pembuktian. Pembuktian itu ada di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Memangnya kamu sebagai apa? Hah? Kamu aja dukun kok. Pembuktian untuk apa? Pembuktian itu ada di pengadilan melalui hukum acara pidana atau perdata. Pembuktian namanya. Kalau pembuktian di jalanan itu pembuktian liar, ilegal. Lantas kamu siapa? Mau bukti-buktiin perbuatan orang? Hah? Jangan bikin pergeseran pemikiran orang. Sekarang banyak loh akibat ulah-ulah si Marcel ini, ya, banyak anak muda yang nggak percaya goib. Ini penggeseran ideologi. Secara nggak sengaja, ideologi bangsa Indonesia Pancasila yang mempercayai ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan goib digeser oleh Marcel Radival. Sehingga banyak masyarakat, bahkan ada beberapa wartawan yang telepon saya dan cerita langsung ke saya, Bang, gara-gara sering wawancara Marcel saya jadi hampir nggak percaya sama goib. Ini kita jangan nggak penting loh. Masalah Marcel ini masalah sepele kelihatannya, tetapi efeknya, impactnya ke depan anak muda yang tidak mempunyai landasan agama akan hancur dan mudah disusupi oleh kaum ateis dan komunisme. Ini bicara saya bukan masalah perjuangan masalah dukun saja. Kenapa Marcel mencoba menggeser budaya Indonesia digantikan dengan budaya luar yang tadi ya saya bilang pesulap tadi. Sekarang dia sudah kontrak dengan salah satu perusahaan dan akan memanggil pesulap-pesulap untuk menjelaskan bahwa goib itu kurang ada atau kurang bagus atau apa, nanti terserah dia. Kita lihat aja nanti. Jangan dianggap sepele loh ini. Ketika dia mengedukasi masyarakat katanya itu bahwa goib itu trik, debus itu trik, ini trik, budaya Indonesia trik. Ah, selesai kita. Kok ngejampe-jampein si Dennis Cadel pakai ayat bohong Bali hong Jabar hong, gua tukang bohong, lu juga bohong. Ada dibaca. Hah? Karena ada film podcast ya. Kalau dia bilang bukan dukun, ngapain dia? Hong Bali hong Jabar hong, gua tukang bohong, lu kena bohongan. Hah? Beberapa kali dia praktik perdukunan di si Dennis. Hah? Jadi tidak ada alasan dia tidak menjadi dukun. Gitu. Jadi dukun dengan tabib itu sebenarnya sama, sinonim. Beda dengan kahin dan penyihir. Ya, tapi inilah yang sudah, ini yang saya bilang tadi di sini udah kebablasan semua. Jadi jangan dianggap sepele loh di pergeseran ideologi dan budaya bangsa Indonesia akibat statement-statement Marcel Radival. Ingat, Marcel Radival akan mengundang
pesulap-pesulap top dunia untuk Indonesia dan menjabarkan bahwa semua itu trik sulap. Bahwa Candi Borobudur yang dibangun oleh para wali Allah atau para sesepuh leluhur bangsa Indonesia itu sulap. Bahwa Candi Prambanan itu yang dibangun itu sulap. Sekarang kita kalau mau analogi secara waras ya, tidak seperti Marcel, analogi secara waras, manusia waras. Candi Borobudur itu dulu belum ada beko. Hah? Belum ada trek. Belum ada bulldozer. Belum ada pencetak batu. Kok segitu perfectnya banget candi itu dibangun? Presisi. Hah? Segitu perfectnya. Lalu siapa yang bangun? Dengan cara apa? Digotong gitu. Bangunan itu digotong, disusun rame-rame. Hah? Zaman dulu manusia kan masih sedikit. Gitu loh. Kalau berbicara masalah yang ini yang asli, yang ini yang palsu, mohon maaf. Yang palsu itu yang diterikin, yang dipertontonkan oleh si Marcel. Karena semuanya palsu, tipu-tipu. Yang penipu itu Marcel sebenarnya. Patut diduga Marcel itu dukun cabul dan penipu. Karena dia begitu profesionalnya mempraktekkan cara menipu dan cara cabul di tontonan-tontonannya. Saya ada buktinya kok. Saya tanya ke dukun lain, Anda bisa jalanin nih keris petir? Nggak bisa, kata dukun. Kok Marcel bisa? Ya Marcel yang penipu. Gitu. Jadi jangan salahkan dukun. Anda yang maksimal, profesional, cara mempraktekkan cara penipuan, kok orang yang disalahin? Nggak ada lagi kata oknum. Kita minta dia nyebut oknum aja nggak tahu. Berkali-kali bilang sebut dukun penipu. Dengan saya nggak kena kok. Halo, hari ini ada orang yang saya laporkan 6 bulan lalu udah jadi tersangka hari ini. Hari ini ya, orang yang 6 bulan lalu gaung-gaung katanya saya nggak kena kok, saya nggak kena polisi, hari ini udah jadi tersangka. Ya. Dan dia nangis-nangisan, sekarang dia lagi nyari pengacara. Jangan lu bilang proses polisi itu nggak ada. Hah? Tapi bersabar. Mungkin laporan kita hari ini nggak diproses karena banyak numpuk laporan di polisian. Tapi bukan berarti polisi Indonesia tidak kerja. Polisi Indonesia tuh bagus selama saya jadi pengacara dan saya bekerja sama dengan polisi. Nggak ada tuh yang namanya cacat sebenarnya. Cuman otak masyarakat aja yang cacat. Walaupun ada oknum-oknum ya sebagian. Tapi selama saya bekerja sama dengan polisi nggak ada. Gitu. Makanya dia bilang kalau laporan polisi sia-sia, males apa? Kok males? Sabar. Karena yang masuk kasus di Indonesia ini ribuan. Setiap bulannya ratusan minimal. Bagaimana polisi itu bisa mereproses penyidikan dengan cepat? Gitu loh. Kalau orang sudah melaporkan Anda, bukan berarti Anda tidak kena hukum atau kebal hukum, bukan. Belum, apesnya belum. Gitu loh. Apesnya belum. Makanya saya bilang, orang yang 6 bulan lalu ngeledek saya dengan perkara yang sama, dia bilang saya kebal hukum, saya nggak kena nih. Hari ini nangis. Lagi nangis sudah jadi tersangka nih hari ini. Atas laporan kita, saya yang dampingin. Ini jangan sombong gitu loh. Hah? Karena belum apes aja lu. Jadi menyerahkan alat bukti apa aja Bang? Saya screenshot dengan flash disk video. Saya sudah masukkan. Screenshotnya. Screenshotnya ya itu isi daripada rekaman itu disebar ke grup TPHDI, grup para dukun. Oleh langsung. Dari Dr. Richard Lee mungkin ke Dr. RL ke Haji Ridwan ke grup. Sehingga saya cekcok dengan Haji Ridwan. Bukan cekcok sih, sempat berdebat panas lah. Reaksi dari para anggota grup sendiri. Ya akhirnya kita sadari bahwa itu trik adu domba dari si Dr. RL ini. Akhirnya mereka nggak, ini Haji Ridwan pun sudah damai dengan saya, udah maaf-maafan. Kita sadari dengan dewasa, oh ternyata kita diadu domba sama Dr. RL. Ya lo udah tahu diadu domba ngapain ke sono? Hah? Kalau mau duit 10 juta, 20 juta di rumah gua ada. Mau 50 juta, 100 juta ada gue. Mau cash 1 miliar ada. Ngapain cari duit receh? Gitu loh. Sejauh ini sudah ada komunikasi sebelum buat laporan dengan dokter sendiri? Enggak perlu komunikasi. Karena atau di pidana dulu? Di pidana itu nggak begitu terlalu penting somasi. Yang jelas saya laporin, udah terserah dia mau ngapain laporan. Kejadiannya nggak? Kejadiannya ini saya mengetahui bahwa video saya itu direkam hari Jumat tanggal 2 September. Kemarin? Ya, kemarin malam. Pukul?
pukul 21.10. Jadi saya nggak pusing gitu. Menyangkut nama baik abang sendiri. Sebenarnya bukan menyangkut nama baik, ya menyangkut hak-hak saya dalam berkomunikasi, kerahasiaan saya, privasi saya sebagai orang Indonesia yang melakukan melakukan pembicaraan melalui alat telekomunikasi seperti handphone ini. Berarti disadap. Kan di luar undang-undang. Berarti disadap atau Ya semacam disadap, kan ada dalam undang-undangnya disadap atau direkam tanpa izin. Jadi orang ya hati-hati untuk masyarakat. Ketika kalian ingin menjatuhkan orang lain dengan cara merekam, ya tanpa izin, itu masuk kategori undang-undang ITE. Ya, ancaman hukumannya 10 tahun, ingat. Kalian merekam tanpa izin, lalu menyebarkan lagi, sehingga orang itu merasa dirugikan, 10 tahun kalian. Ancamannya ya, nggak tahu vonisnya berapa, tapi 10 tahun ancamannya. Berarti untuk Richard Lee ini udah nggak ada somasi lagi bang ya? Langsung buat Nggak TMP? perlu lah. Langsung buat TMP? Nggak perlu, kan kita profesional. Kita juga nggak mau pusing gitu loh. Nggak mau pusing somasi, emang dia siapa gitu. Emang dia siapa? Hah? Ya, gue sanksi sama dia dokter, bukan. Jangan-jangan ini orang cari masalah terus di bangsa ini kan gitu. Kalau dokter di rumah sakit lah, atau di kliniknya. Ini podcast, karena podcast ini cari kesalahan orang, ngancurin tanpa memikirkan hak-hak orang, tanpa memikirkan masa depan orang, dihancurin orang itu. Maunya dia. Sekarang gantian. Nah, nih lo lawan pengacara Ribo Dabo nih. Gua hancurin lo, nih. Hah? Pengacara Ribo Dabo. Lo ngancurin, gua hancurin lagi. 10 tahun nih. Ya. Jadi jangan lu pikir lu hebat di sini. Somasi lagi bang, mantap. Ya, saya pakai lagu lama aja. Tiada maaf bagimu. Jadi intinya udah kita fight.